Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama. Poin yang ke-16, kita sedikit mengenal dua ulama yang digelari atau dilaqabi dengan Al-Arnaud. Taib, yaitu Asy-Syaikh Syuaib Al-Arnaud dan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Arnaud rahimahumallahu ta'ala. Semoga Allah merahmati keduanya. Sudah meninggal dua-duanya. Jadi sebenarnya Al-Arnaud itu bukan hanya dua orang syekh ini, termasuk Al-Albani itu Al-Arnaud. Hanya saja Syekh Albani lebih dikenal dengan Al-Albani. Lebih dikenal dengan itu. Antum bisa baca tulisan saya di sini nanti akan ketemu. Jadi Al-Albani Al-Arnauti, begitu ya. Taib. Disebutkan di sini bahwa keduanya itu bukanlah saudara kandung. Cuman berasal dari daerah yang sama, tapi bukan saudara kandung. Sama dengan Al-Jawi belum tentu saudara kandung. Saya di Saudi kalau mengenalkan diri saya Muhammad Yusron Mustafa Al-Jawi. Dan tidak sedikit ustadz-ustadz yang mengatakan dirinya Al-Jawi. Tapi kebanyakan Al-Indonesi gitu ya. Tapi saya lebih suka dengan menggunakan apa? Al-Jawi. Karena Al-Jawi sudah ma'ruf sejak Imam Al-Bantani Al-Jawi. Sudah ma'ruf sejak dulu. Jadi orang Arab sudah paham kalau Al-Jawi itu orang Indonesia dari tanah Jawa. Dan saya mendapatkan cerita dari syekh-syekh guru-guru saya di Makkah Al-Mukarramah bahwasanya orang Jawa dahulu dikenal sangat dermawan. Jadi setiap kali beribadah haji itu membawa bekal banyak. Dan mereka bawa bekal emas-emasan, perhiasan mereka. Dan dibagi-bagikan kepada orang-orang Arab. Karena itu ketika Saudi Arabia atau kerajaan Saudi Arabia diberi keluasan rezeki oleh Allah, mereka itu banyak memuliakan orang-orang Indonesia dibandingkan orang-orang dari negara lain. Balas budi katanya mereka dengan orang-orang Indonesia yang dahulu ketika beribadah haji membantu Saudi yang masih miskin. Jadi di kisaran tahun kemerdekaan kita 1945 sampai tahun 1980-an Saudi itu masih miskin. Belum sekaya sekarang ini. Dan dahulu jamaah haji Indonesia itu banyak membantu orang-orang Saudi dulunya. Jadi kalau pulang sisa bekalnya itu dibagi-bagikan kepada mereka. Dan itu tidak dilupakan oleh ulama-ulama Mekah. Diceritakan dari generasi ke generasi. Dan saya termasuk yang dimuliakan oleh mereka, Masya Allah. Jadi antum tahu kitab-kitab saya itu kebanyakan diberi hadiah ulama-ulama Mekah. Sampai saya bingung mau mengirimkan, uangnya tidak ada. Kitabnya sudah punya, kirim tidak ada. Itu. Saya dapat kitab yang berkilo-kilo itu dari ulama-ulama Makkah. Ketika saya mengenalkan saya Al-Jawi, langsung mereka memuliakan kita. Masya Allah. Taib. Keduanya memiliki kesamaan dari sisi yang pertama. Sisi pertama, memiliki laqab julukan Al-Arnaud. Al-Arnaud sendiri, laqab yang diberikan kepada orang-orang yang tinggal di Balkan. Yaitu yang berasal dari Albania, bukan Al-Albania, dari Albania. Tolong dikoreksi di situ. Dari Albania. Syekh Abdul Qadir lahir di wilayah Kosovo. Sedangkan Syekh Syuaib berasal dari Albania, sama dengan Syekh Al-Albani, sama. Sisi kedua, keduanya adalah sama-sama ulama ahli tahqiq, jadi ulama peneliti, di mana mereka disibukkan dengan penelitian kitab-kitab hadis. Dan ini luar biasa ya, mereka itu Masya Allah. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Jadi mereka itu kuat menghadapi kitab, matanya itu kuat menghadapi kitab. Berjam-jam, setiap harinya. Bahkan Syekh Al-Albani itu makannya di perpustakaan, bukan keluar dari perpustakaan. Beliau hanya keluar ketika sholat fardu saja. Jadi makannya sampai di perpustakaan. Sehingga Syekh Al-Albani walaupun istrinya kalau tidak salah 3 atau 4 itu, beliau lebih banyak memegangi kitabnya daripada memegangi istrinya setiap harinya. Oleh karena itu ya, ini bagi ibu-ibu yang mendengar ceramah saya, jangan cemburu kalau para ustadz, para kiai lebih senang atau lebih banyak memegangi kitabnya daripada memegangi panjenengan. Itulah risikonya jadi istrinya dai. Jadi istrinya apa? Ustadz dan kiai. Ya benar. Ustadz itu dari pagi, saya dari pagi tadi, saya berangkat mengajar jam 6 pagi, memegangi kitab sampai sekarang ini. Istri saya belum saya pegang sama sekali. Seharian ini belum saya pegang ini. Nanti malam insya Allah ta'ala. Insya Allah. Ya kan harus punya hak masing-masing kan. Kitab juga punya hak. Memegangi kitab dari pagi sampai malam demikian. Taib. Jadi beliau adalah ulama ahli tahqiq.
yang beliau berdua bekerja sama dengan Al-Maktab Al-Islami. Syekh Al-Albani juga bekerja sama dengan Al-Maktab Al-Islami. Ini adalah penerbitan yang menerbitkan kitab-kitab khususnya tahqiq dari para ulama ahlul hadis. Dan ada buku-buku yang mereka teliti bersama. Jadi sama-sama meneliti satu kitab. Porsi dakwah Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud lebih banyak, lebih besar pada ceramah dan mengajar. Sedangkan Syekh Syuaib Al-Arnaud lebih memfokuskan diri di dalam meneliti kitab-kitab yang merupakan warisan-warisan dari ulama-ulama Islam. Jadi mereka para ulama demikian. Jadi seperti ustaz-ustaz kita, ada ustaz yang konsentrasinya mengajar Al-Quran seperti Ustaz Andi, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ada ustaz yang konsentrasi mengajar Nahwu dan Shorof seperti Ustaz Mul, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ustaz yang mengajar bahasa Inggris, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting niatnya adalah kita ingin menyebarkan ilmu. Semuanya niatnya adalah dalam rangka menyebarkan apa? Ilmu. Taib, ini saya nukil dari sumbernya adalah kisahmuslim.com. Ini saya nukilkan dari sana tentang sedikit mengenal dua ulama dari Balkan ini, yang tinggal di Balkan, yang satu dari Kosovo, yang satu dari Albania. Mudah-mudahan para jamaah kita bisa meneladani ulama-ulama kita. Setidaknya kita mulai suka membaca. Dan saya alhamdulillah bekerja sama dengan Muslim Sunnah Press di sini, yaitu penerbitan kitab-kitab sunnah di Kediri. Ini sudah banyak ini, antum baca di belakang ini, kitab-kitab sunnah yang sudah kita terjemahkan maupun kita terbitkan. Antum bisa menghubungi Pak Dodi. Jadi ini ada info untuk memiliki kitabnya. Ini nomor teleponnya, dihubungi. Jadi kalau punya duit, jangan kita berat untuk membeli kitab. Dikumpulkan, awalnya kitab-kitab terjemahan, kemudian kitab-kitab yang berbahasa Arab. Kitab terjemahan juga dibutuhkan ini. Santri kalau tidak pernah membaca kitab yang berbahasa Indonesia, nanti ceramahnya itu bulat. Tapi santri yang dia membaca kitab bahasa Arab dan juga kitab bahasa Indonesia, ceramahnya lebih tertata, terstruktur, dan bagus, dan mudah difahami. Jadi tidak benar kalau kita hanya disuruh untuk mengkaji kitab-kitab bahasa Arab saja, tidak benar. Jadi harus kita menguasai juga kitab-kitab terjemahan supaya nanti bahasa kita bagus, sistematis, baku, terstruktur. Jadi ketika ceramah tidak mengatakan ndak, tapi tidak. Jadi bahasa yang bakunya bukan ndak atau enggak, tapi tidak. Ini penting karena kita sering membaca buku-buku bahasa Indonesia. Dan bagus bagi para santri Mas Fatih dan teman-teman yang lain, Mas Wildan, untuk membeli kamus besar bahasa Indonesia. Supaya kita tahu kaidah-kaidah baku penulisan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.